Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami BBS Kota Batam yang akan menyampaikan beberapa perkembangan terkini terkait beberapa indikator yang dihasilkan oleh BBS Kota Batam. Yang pertama adalah tentang perkembangan pariwisata, kemudian perkembangan ekspor impor, dan perkembangan transportasi. Melangkah ke indikator pertama terkait perkembangan pariwisata di Kota Batam untuk bulan Mei tahun 2025. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kota Batam di bulan Mei tahun 2025 mengalami peningkatan 40,21% secara mantuman dari 100.442 kunjungan di bulan April menjadi 140.831 kunjungan di bulan Mei tahun 2025. Kalau secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 40,67% terhadap Mei tahun 2024. Untuk 10 besar kebangsaan yang berkunjung ke Kota Batam di bulan Mei tahun 2025, yang pertama masih dipegang Singapura dengan kisaran 62.000 orang, 62.000 kunjungan kurang lebih, dan disusul Malaysia di 42.000 kunjungan kurang lebih, ya. Dan yang 10 adalah Amerika Serikat di sekitar 800 kunjungan. Selanjutnya terkait tingkat penghunian kamar hotel berbintang dalam hal ini di Provinsi Kepulauan Riau, maka di bulan Mei ini tercatat 46,09%. Secara year on year mengalami penurunan 10,12 poin, dan secara mantuman mengalami penurunan 0,26 poin dari 46,35% di bulan April 2025. Kemudian rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Kepulauan Riau secara umum untuk di hotel-hotel berbintang secara total mengalami penurunan dari sebelumnya di 1,92 hari di bulan April menjadi 1,77 hari di bulan Mei tahun 2025. Tadi adalah di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita di Kota Batam sendiri seperti apa? Maka dapat kita lihat kalau TPK hotel berbintang di Kota Batam mengalami kenaikan 1,56 poin, ya, dari 51,88% menjadi 53,36% di bulan Mei tahun 2025. Kalau kita lihat rata-rata lama menginapnya, maka terjadi penurunan 0,14 poin dari 1,9 hari di bulan April menjadi 1,76 hari di bulan Mei tahun 2025. Demikian adalah tentang perkembangan pariwisata di Kota Batam. Kita melangkah ke perkembangan berikutnya, yaitu ekspor impor. Untuk ekspor di Kota Batam di bulan Mei tahun 2025 mencapai 1.797,48 juta US dollar, naik sebesar 13,2% dibandingkan dengan April tahun 2025. April tahun 2025 dari 1.587,89 juta US dollar. Kalau secara year on year-nya juga mengalami kenaikan menjadi 40,32% dari 1.280,97 juta US dollar di Mei tahun 2024. Kalau kita lihat total ekspor baik non migas maupun non migas untuk kumulatif Januari Mei 2024 dan 2025 dapat kita lihat bahwa untuk totalnya terjadi peningkatan sebesar 30,81% dari 6,2 miliar US dollar menjadi 8,11 miliar US dollar. Kalau kita rinci berdasarkan non-migas dan migasnya, maka untuk non-migas terjadi peningkatan sebesar 34,33%
dari 5,79 miliar US dollar menjadi 7,78 miliar US dollar. Untuk migasnya terjadi penurunan 18,9% dari 0,41 miliar US dollar menjadi 0,33 miliar US dollar. Untuk share ekspor non migas terbesar selama Januari-Mei tahun 2025, maka yang terbesarnya adalah mesin peralatan listrik dengan nilai 4.112,29 juta US dollar. Disusul mesin-mesin pesawat mekanik di 812,73 juta miliar US dollar. Kalau kita lihat per sektornya, maka bisa kita lihat secara kumulatif juga, migas tadi sudah disebutkan, turun 18,9%. Kalau untuk pertanian meningkat 18,78%. Untuk industri pengolahan meningkat 36,92%, dan untuk tambang turun 99,95%. Untuk negara tujuan barang ekspor Kota Batam, maka bisa kita lihat selama Januari-Mei tahun 2025, ke Amerika Serikat menempati posisi paling tinggi sebesar 25,93% angsanya. Disusul Singapura di 24,53%, dan di Saudi Arabia 6,7%. Kalau kita lihat pelabuhan utama ekspor, maka di bulan Mei tahun 2025 masih dipegang oleh pelabuhan Batu Ampar dengan nilai 1.324,38 juta US dollar, yang secara kumulatif Januari-Mei maka perannya aja sebesar 73%. Kalau kita lihat untuk volume ekspornya, saat ini masih dipegang Batu Ampar juga di bulan Mei di 163,53 ribu ton. Dengan kumulatif Januari-Mei perannya sebesar 40,48%. Kita langkah ke perkembangan impor Kota Batam. Untuk impor bulan Mei tahun 2025 mencapai 1.756,77 juta US dollar, naik 17,25% dibandingkan dengan April tahun 2025. Kalau secara year on year, terjadi kenaikan juga sebesar 47,23% dari 1.193,18 juta US dollar di bulan Mei tahun 2024. Untuk kumulatifnya, untuk totalnya kita lihat Januari-Mei, maka totalnya terjadi kenaikan 29,87% dari 5,59 miliar US dollar menjadi 7,26 miliar US dollar. Untuk non migasnya peningkatan 29,99% dari 5,56 miliar US dollar menjadi 7,22 miliar US dollar. Sedangkan untuk migasnya juga terjadi peningkatan 10,46% dari 0,03 miliar US dollar menjadi 0,04 miliar US dollar. Secara impor terbesar adalah selama Januari-Mei mesin peralatan listrik sebesar 3.328,19 juta US dollar. Disusul mesin-mesin pesawat mekanik 798,35 juta US dollar. Kalau menurut sektornya kita lihat tadi sudah migas di 10 terjadi peningkatan impor 10,46%. Kalau untuk pertanian 141,68% peningkatannya, dan industri pengolahan di 27,53%, dan tambang turun 18,42%. Itu adalah perkembangan nilai impor secara kumulatif Januari-Mei secara year on year antara 2024 dan 2025.
asal barang untuk impor Kota Batam yang terbesar dari Tiongkok dengan pangsanya 38,62%. Disusul dari Singapura di 10,26%, dan terakhir ada Jepang di 8,09%. Kalau pelabuhan impor yang utama kita lihat di sini di bulan Mei masih dipegang juga oleh Batu Ampar dengan nilai 1.080,66 juta US dollar, dan secara kumulatif perannya adalah sebesar 63,26%. Kalau volume impornya yang terbesar juga masih dipegang Batu Ampar dengan nilai sebesar 309, dengan volume sebesar 309,22 ribu ton. Dan kalau dikumulatifkan Januari sampai Mei, maka perannya adalah sebesar 61,7%. Selanjutnya adalah neraca perdagangan. Maka untuk bulan Mei tahun 2025 di Kota Batam surplus 40,71 juta US dollar. Kalau kumulatif Januari Mei tahun 2025 adalah sebesar 845,2 juta US dollar. Kita melangkah ke perkembangan transportasi baik laut maupun udara. Untuk jumlah penumpang angkutan udara di bulan Mei tahun 2025 terjadi untuk domestik, pesawat domestik terjadi penurunan sebesar 28,44% dari 388.645 penumpang di bulan April menjadi 278.123 penumpang di bulan Mei tahun 2025. Sedangkan untuk internasionalnya secara total mengalami peningkatan 108,45% dari 8.336 penumpang di bulan April menjadi 17.376 penumpang di bulan Mei tahun 2025. Secara kumulatif untuk penumpang domestik, maka total penumpang domestiknya adalah 1.564.133 penumpang selama Januari Mei tahun 2025. Kalau untuk penumpang internasionalnya sebanyak 48.835 penumpang. Secara year on year, maka kita bisa lihat penumpang yang domestik turun 12,18% dibandingkan dengan Mei tahun 2024 dari 316.696 penumpang menjadi 278.123 penumpang. Kalau untuk internasionalnya mengalami peningkatan 35,75% dari 12.800 penumpang di Mei 2024 menjadi 17.376 penumpang di Mei 2025. Untuk bongkar muat kargo angkutan udara domestik dan internasional kita lihat, untuk domestik bongkarnya terjadi penurunan 31,47% dari 1.867,94 ton di bulan April menjadi 1.280,14 ton di bulan Mei tahun 2025. Kalau muatnya juga mengalami penurunan sebesar 36,71% dari 1.720,78 ton di bulan April tahun 2025 menjadi 1.089,05 ton di bulan Mei tahun 2025. Untuk internasional, bongkarnya juga mengalami penurunan sebesar 67,62% dari 60,05 ton menjadi 19,45 ton di Mei tahun 2025. Untuk muatnya terjadi peningkatan 656,3
dari 29,59 ton di bulan April menjadi 223,82 ton di bulan Mei tahun 2025. Selanjutnya adalah kita beranjak ke penumpang angkutan laut. Untuk penumpang angkutan laut, jumlah penumpang di domestik secara total turun 31,6% dari April tahun 2025 yang sebesar 433.089 penumpang menjadi 296.217 penumpang. Untuk penumpang internasionalnya mengalami kenaikan 3,76% dari 409.541 penumpang menjadi 424.935 penumpang. Secara kumulatif untuk penumpang domestiknya dari Januari sampai Mei tahun 2025 sebanyak 1.710.626 penumpang domestik. Untuk penumpang internasionalnya sebanyak 2.035.735 penumpang internasional. Untuk biaya lonjaknya, untuk domestik terjadi penurunan 0,72% dari 298.352 penumpang menjadi 296.217 penumpang. Untuk penumpang internasionalnya terjadi peningkatan 15,31% dari 368.520 penumpang di bulan Mei tahun 2024 menjadi 424.935 penumpang di Mei tahun 2025. Selanjutnya adalah bongkar muat bagasi dan barang untuk angkutan laut domestik dan internasional. Domestik terlebih dahulu, bongkarnya terjadi peningkatan 40,57% dari 683.915 ton di bulan April menjadi 961.405 ton di bulan Mei tahun 2025. Untuk muatnya juga mengalami peningkatan sebesar 46,77% dari 207.017 ton menjadi 303.840 ton di bulan Mei tahun 2025. Kalau internasionalnya juga mengalami peningkatan untuk bongkarnya dari 359,4 ton menjadi 468.153 ton di bulan Mei tahun 2025, meningkat 33,05%. Namun untuk muatnya terjadi penurunan 45,27% dari 313.200 ton menjadi 171.400 ton di bulan Mei tahun 2025. Demikian adalah beberapa perkembangan indikator yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu kebutuhan data dari para pengguna data. Dan sebagai informasi, di tahun 2026 BPS akan mengadakan sensus ekonomi yang akan mencatat seluruh usaha yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya dan Batam pada khususnya. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan sensus ekonomi tahun 2026. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.